Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, agar kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam menuntut ilmu, serta memperoleh ilmu yang bermanfaat, berkah dunia dan akhirat, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang sholat fardu. Dengan capaian pembelajarannya adalah peserta didik menganalisis tata cara sholat fardu. Dan tujuan pembelajarannya atau TP sebagai berikut. Menganalisis ketentuan sholat fardu, serta mengamalkannya dengan baik dan benar untuk menumbuhkan kesolihan individu, sikap istiqomah, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Anak-anakku semua, kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Alhamdulillah, kalau sudah siap, marilah kita mulai materi hari ini. Anak-anak semua, sudahkah kalian di rumah menjalankan sholat 5 waktu dengan tertib? Alhamdulillah kalau sudah, semoga kita semua diberi keistiqomahan dalam menjalankannya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar yang pertama tentang pengertian sholat. Apa sih artinya sholat? Sholat itu berasal dari bahasa Arab yang berarti doa. Doa itu apa ya? Kita kan setiap hari sudah berdoa. Jangan-jangan artinya doa tidak tahu. Doa itu adalah memohon kepada Allah atau meminta kepada Allah. Kalau memohon kepada Allah, kita itu harus dengan adab yang bagus, dengan sopan, dengan baik, dengan benar. Jadi sholat pun harus begitu, dengan benar. Sedangkan menurut istilah syara, sholat adalah suatu ibadah berupa ucapan, perkataan, dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Sampai di sini bisa dipahami ya? Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Kita lanjutkan berikutnya. Dasar hukum sholat fardu. Dasar hukum sholat fardu antara lain terdapat di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Wa idza ta'ma'nantum faqimus shalah. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman,
maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Itu ya antara lain dalil tentang sholat. Dan masih banyak lagi. Dalil berikutnya adalah terdapat di dalam surah Al-Kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Maka sholatlah dan berkurbanlah. Juga terdapat dalil lagi antara lain fa'aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itulah dasar hukum sholat fardu. Jadi di sini bisa diambil kesimpulan bahwa sholat fardu itu hukumnya adalah wajib atau fardu ain. Jadi bagi setiap individu wajib melaksanakannya. Kalau tidak, bagaimana hukumnya? Berdosa. Anak-anak semua, kita tadi udah belajar tentang pengertian sholat. Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang rukun sholat fardu. Rukun itu artinya apa? Sudah tahu? Kalau belum, mau Bu Guru jelaskan. Rukun artinya adalah segala hal yang harus ada saat kita mengerjakan sholat. Jadi kalau salah satu rukun sholat kita ketinggalan, maka sholat kita tidak sah atau tidak diterima oleh Allah. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Niat itu artinya adalah melakukan sesuatu sekalipun hanya dalam hati. Jadi niat boleh dilafalkan, boleh juga di dalam hati. Kemudian yang kedua, berdiri jika mampu. Kalau orang yang sakit tidak mampu berdiri, berarti sholatnya boleh sambil duduk. Kalau duduk nggak kuat, maka sholatnya boleh sambil berbaring. Kalau berbaring nggak bisa, boleh dengan isyarat mata. Jadi Islam itu mudah ya, Islam itu indah dan mudah karena selalu diberi kemudahan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar itu ya. Kemudian selanjutnya adalah membaca surat Al-Fatihah setiap rakaat. Wajib ya surat Al-Fatihah. Insya Allah anak-anak semua sudah hafal. Kemudian selanjutnya adalah ruku. Saat ruku, posisi kita badan membungkuk itu harus sejajar punggung dengan pantat ya, harus sejajar. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, itu namanya i'tidal. Setelah itu adalah sujud dengan tumakninah. Setelah itu duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Kemudian duduk tasahud akhir. Setelah itu membaca sholawat. Kemudian yang terakhir adalah salam. Yang selanjutnya ada tertib. Arti tertib di sini harus urut dari nomor 1 sampai terakhir. Kalau rukun sholat kita bolak-balik, maka tidak sah sholatnya. Itu ya, jadi rukun itu harus tertib, berurutan, berkesinambungan. Pahamkah kalian? Alhamdulillah. Berikutnya adalah syarat wajib sholat. Yang pertama, beragama Islam. Jadi seorang non-muslim agama selain Islam itu tidak diwajibkan untuk sholat. Yang kedua, dewasa atau balik. Bagi anak kecil belum berkewajiban untuk sholat. Namun ayah bundanya wajib mendidik, melatih sholat sejak kecil ya, biar terbiasa melakukan sholat setelah balik atau dewasa nanti. Kemudian yang ketiga, berakal sehat. Jadi orang gila juga tidak berkewajiban sholat. Orang yang lagi mabuk-mabukan tidak berkewajiban sholat. Kemudian selanjutnya suci dari haid dan nifas. Terus telah sampai ajaran Islam kepadanya. Kemudian yang terakhir adalah bersih dan suci dari najis. Itu ya syarat wajib sholat. Selanjutnya kita mau belajar lagi tentang syarat sahnya sholat, anak-anak. Syarat sah sholat. Yang pertama, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Misalkan kita mau sholat, udah wudhu, udah suci, terus pakaian kita, tempat kita mau sholat udah suci, tapi tiba-tiba ada kucing yang lewat. Kemudian kucing itu langsung saja kencing di atas sajadah kita. Maka sholat kita sah apa enggak, anak-anak? Tidak sah. Mengapa?
Kenapa? Karena tempat kita sholat udah kena kencingnya kucing, hukumnya najis, maka otomatis kita sholatnya tidak sah karena tempatnya terkena najis. Kemudian yang kedua, suci dari hadas baik hadas besar maupun hadas kecil. Jadi sebelum sholat kita harus suci dari hadas besar dan kecil. Contohnya misalkan kencing, kita belum membersihkan, belum istinja dari kencing, itu sholat kita tidak akan sah. Kita buang air besar, belum dibersihin, maka sholat kita tidak akan sah. Kemudian batal, keluar angin, belum wudu, sholat kita juga tidak akan sah. Itu ya, suci dari hadas baik hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian yang ketiga adalah menutup aurat. Kalau aurat laki-laki, dari mana anak-anak? Sudah paham? Aurat laki-laki? Ya, aurat laki-laki itu adalah dari pusar sampai lutut. Kalau perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Misalkan laki-laki ya, auratnya itu kok cuman dari pusar sampai lutut. Misalkan sholatnya itu pakai sarung doang, nggak pakai baju, sah apa tidak kira-kira anak-anak? Oh, sah apa tidak? Tetap sah. Namun ada etikanya ya, kita kan sholat pada dasarnya memohon kepada Allah, itu harus dengan sopan. Maka sholat pakai sarung doang, ote-ote, kira-kira Allah suka nggak? Sowan sama Allah terus pakai ote-ote doang, nggak pakai baju, padahal untuk pergi aja bajunya itu bagus-bagus loh. Pas sholat menghadap ke Allah cuman pakai sarung doang. Jadi itu harus kita utamakan. Kalau kita sholat, pakaian kita itu harus yang bagus, kita pakai baju takwa. Kalau laki-laki pakai pakaian yang masih baru, itu diutamakan. Jangan pakai yang lusuh-lusuh, yang udah kotor-kotor, itu jangan. Harus pakai pakaian yang menutup aurat, yang bagus, yang sopan. Terus kemudian syarat-syarat berikutnya adalah telah masuk waktu sholat. Jadi waktu sholat itu ada batasannya ya. Nanti kita terangkan, kita jelaskan waktu pembelajaran berikutnya. Kalau guru jelaskan saat ini nanti waktunya habis ya. Sholat subuh itu waktunya kapan, sholat duhur kapan. Kalau misalkan contohnya kita mau sholat duhur tapi belum masuk waktu, masih jam 10 pagi. Sahkah sholat duhur kita? Tidak sah karena belum masuk waktu sholat. Itu sebagai contoh saja. Kemudian yang terakhir adalah menghadap kiblat. Kiblat itu artinya Ka'bah ya, Ka'bah yang berada di Baitullah. Tapi kalau kita bingung, misalkan kita perjalanan jauh terus kita tidak ada kompas petunjuk arah, itu tidak nyala atau rusak, maka sholat kita sesuai dengan hati nurani kita ya, yakinnya kiblatnya itu yang mana. Insya Allah tetap diterima oleh Allah. Sekarang hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, sengaja berbicara atau mendengar orang berbicara. Gak boleh ya saat kita tengah-tengah sholat itu berbicara, sholatnya batal. Kemudian sengaja makan atau minum. Kemudian lagi sengaja mengeluarkan najis atau angin. Selanjutnya, sengaja mengubah posisi tubuh sehingga tidak menghadap kiblat lagi. Jadi berpindah tempat ya, berpindah tempat jalan walaupun satu langkah itu sholatnya tetap tidak sah. Kemudian sengaja melakukan gerakan yang banyak dan tidak ada hubungannya dengan sholat. Anak-anak semua, kita tadi sudah belajar tentang pengertian sholat, rukun sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, syarat wajib sholat, syarat sah sholat. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang tata cara sholat fardu yang benar. Itu bagaimana? Silakan anak-anak semua mengamati dan menyaksikan video berikut. Let's go. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين آمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Anak-anak semua, setelah kita menyaksikan tayangan video tentang sholat fardu, baiklah, tugasnya sekarang adalah silahkan kalian menggali informasi apa sajakah yang terdapat di dalam tayangan video tersebut, dan juga silahkan diresum materi apa saja yang sudah disampaikan oleh Bu Guru. Untuk tugasnya, silahkan ditulis di lembar kerja masing-masing dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Siap? Ya, bagus. Baiklah, karena materi kita saat ini sudah selesai, jadi pelajaran yang bisa diambil dari materi tentang ketentuan tata cara sholat fardu adalah
Ayo kita sholat tepat waktu ya. Mulai sekarang lebih semangat untuk sholat tepat waktu. Anak-anak semua diharapkan dapat mengamalkan sholat fardu 5 waktu dengan tepat waktu, dengan baik dan benar, istiqomah, serta komitmen dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kebiasaan sholat merupakan hal yang mudah, indah, dan menyenangkan. Baiklah, kita akhiri pembelajaran tentang sholat fardu pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat wa berkah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.